Tokoh Bugis II, Arupalaka. Pada tahun 1630, Lamaderemeng diangkat menjadi raja ke-8 di Kerajaan Bone, menggantikan Laten Ripale. 10 tahun kemudian, Lamaderemeng mengeluarkan satu pengumuman resmi untuk tidak menyimpan atau mempekerjakan seorang budak yang sejatinya tidak lahir untuk diperbudak. Tindakan itu mengakibatkan suasana kehidupan sosial dan politik menjadi kacau. Kelompok bangsawan memberi reaksi keras atas pengumuman itu. Salah seorang bangsawan tinggi yang bersikap keras menolak itu adalah ibu kandungnya sendiri, Makkalarue. Mereka pun merencanakan untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintahan Lamaderemeng. Namun usaha itu gagal karena terlebih dahulu diketahui oleh Lamaderemeng. Patiro, wilayah yang dijadikan basis oleh para pemberontak, diserang. Oleh karena gagal melakukan pemberontakan, banyak bangsawan Bone yang melarikan diri ke Goa dan meminta penguasa kerajaan Goa mengambil tindakan sehubungan dengan kebijakan Lamaderemeng yang melarang perbudakan. Penguasa kerajaan Goa tidak serta-merta mengabulkan permintaan itu, meskipun ibu kandung Lamaderemeng sendiri yang datang memintanya. Penguasa kerajaan Goa mengambil langkah awal dengan mempertemukan Lamaderemeng dengan ibu kandungnya di benteng ujung pandang untuk mengambil jalan tengah mengatasi soal budak yang menjadi akar perlawanan yang dilakukan para bangsawan tersebut. Penguasa kerajaan Goa turut prihatin dengan kekisruhan yang terjadi di Bone. Ketika itu kerajaan Goa berbenah diri dalam upaya menarik banyak pedagang untuk membuang jangkarnya di Somba Opu. Terlebih ketika bandar pelabuhan Melaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Penguasa kerajaan Goa berupaya untuk menjaga iklim politik yang stabil sebagai modal besar untuk menarik para pedagang datang berdagang di Goa. Oleh karena itu, penguasa kerajaan Goa mengambil inisiatif mendamaikan perseteruan yang terjadi di Bone. Pertemuan yang diprakarsai penguasa kerajaan Goa tidak menghasilkan putusan untuk melarang perbudakan. Oleh karena itu, tidak ada putusan yang diambil sehubungan dengan kebijakan Lamaderemeng itu. Akhirnya, Lamaderemeng dengan kekuasaan dan pengaruhnya, ia membuat kebijakan memaksa kerajaan-kerajaan tetangganya, Wajo, Sopeng, Masepe, Sawisto, dan Bacukiki untuk melakukan hal sama, yaitu menghapus perbudakan. Usaha itu tidak disukai oleh penguasa kerajaan Goa. Melihat tingkah laku politik yang diperlihatkan oleh penguasa kerajaan Bone, penguasa kerajaan Goa meminta kepada penguasa kerajaan Bone untuk menjelaskan apa motif kebijakan yang dilakukan oleh Lamaderemeng. Apakah kebijakan yang diberlakukan itu atas dasar perintah Nabi Muhammad atau hanya berdasar pada adat dan budaya semata? Penguasa kerajaan Goa khawatir karena akibat kebijakan itu, keadaan di Bone menjadi kacau karena muncul protes dari kalangan bangsawan. Oleh karena Lamaderemeng tidak dapat menjelaskan atas dasar apa kebijakan itu, penguasa kerajaan Goa melancarkan serangan atas kerajaan Bone. Serangan atas kerajaan Bone berlangsung pada tanggal 8 Oktober 1643. Serangan atas kerajaan Bone dilakukan bersama penguasa kerajaan Wajo dan Sopeng. Pusat kekuatan kerajaan Bone yang berada di Pasempe diserang. Lamaderemeng bersama adiknya dan pembesar-pembesar Bone lainnya melarikan diri ke Larompong, suatu wilayah yang terletak di kerajaan Luwu. Penguasa kerajaan Goa akhirnya menunjuk Tobala duduk sebagai wakil jenang atau penguasa kerajaan Goa di Bone. Penguasa kerajaan Goa tetap melakukan pengejaran untuk menangkap Lamaderemeng yang dikhawatirkan akan melakukan serangan balasan dari pelariannya. Akhirnya Lamaderemeng berhasil ditangkap sementara adiknya
Laten Riaji Tosen Rima berhasil melepaskan diri. Ketika Lamat Deremeng digiring dari Luwu menuju goa, Laten Riaji Tosen Rima secara diam-diam kembali ke Bone dan diangkat menjadi Raja Bone menggantikan Lamat Deremeng. Kekuatan dibangun kembali untuk melawan kerajaan Goa. Mengetahui bahwa Tosen Rima membangun kekuatan, penguasa kerajaan Goa melakukan serangan kembali ke Bone dan berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Bone. Laten Riaji bersama pemimpin pasukan Bone lainnya, Arukku dan Daim Pabila, ditangkap dan diasingkan ke Goa. Banyak bangsawan dan penguasa-penguasa setempat yang dianggap berbahaya ditangkap dan digiring ke Goa untuk dijadikan budak. Arukpalaka bersama kedua orang tuanya menjadi tawanan dan diambil oleh Kareng Patinggaloan untuk mengabdi kepadanya. Pada tahun 1646. Apabila kita kembali ke situasi 1646, maka sekilas dapat digambarkan sebagai berikut. Tawanan-tawanan perang orang Bone dan Sopeng kebanyakan diangkut ke Goa, di mana mereka dibagi-bagi ke antara bangsawan Goa. Arun Tanah Tengah dan keluarganya jatuh ke tangan Mangkubumi kerajaan Goa, I Mangadi Cina Desitaga Karet Patinggaloan. Ia adalah seorang yang terkenal budiman dan berpengetahuan luas. Para tawanannya diperlakukan dengan ramah-ramah. Arukpalaka dijadikan pembawa puan. Karena tugas itu, maka Pangeran Arukpalaka selalu ada di dekat beliau, sehingga tidak sedikit ia mendapat didikan dan ilmu pengetahuan dari ucapan-ucapan serta sikap sehari-hari dari pengendali kemaharajaan Goa yang termaksud sangat pandai dan bijaksana itu. Ia juga disegani oleh setiap kawan dan lawannya. Di kalangan para pemuda bangsawan Goa, Arukpalaka terkenal dengan nama Dai Serang. Dengan mereka itu, ia berlatih main tombak, kelewang, pencak silat, sepak raga, dan berbagai permainan olahraga lainnya. Dalam pertandingan-pertandingan tidak jarang Dai Serang menjadi juara. Konon, dalam permainan raga tidak ada yang dapat mengalahkan Arukpalaka. Menurut berita, roman muka dan fisik Arukpalaka sangatlah menarik dan mengesankan. Dahinya tinggi, hidungnya mancung, matanya tajam menawan, dagunya tajam alamat berkemauan keras. Tubuhnya semampai berisi dan kekar. Rupanya Kareng Patinggaloan sayang dan bangga akan pramubaktinya yang bangsawan, gagah dan cerdas itu. Dai Serang atau Arukpalaka dibiarkannya bergaul dengan pemuda-pemuda lainnya, bagaikan kawan sederajat dengan pemuda-pemuda bangsawan Goa. Bahkan diperkenalkannya kepada Sultan Datuk Mario alias Dai Serang telah menjadi buah tutur di antara bangsawan-bangsawan muda dan rakyat ibu kota kerajaan Goa. Sayang bagi keluarga Arun Tanah Tengah, Kareng Patinggaloan lekas wafat, yaitu pada tanggal 15 September 1644. Mereka pun berganti tuan, yaitu berpindah ke tangan Kareng Karunro yang menggantikan ayahnya sebagai Mangkubumi kerajaan Goa. Kareng Karunro terkenal sebagai seorang yang sangat keras tabiatnya. Tidak seperti ayahnya yang halus budi bahasanya dan baik hati sesama manusia. Pada waktu itu, Arukpalaka telah menjelang 20 tahun usianya. Ia telah dewasa. Akibat perlakuan tuan barunya yang jauh berbeda dengan ayahnya yang telah meninggal, disadarinya dengan pahit akan kedudukannya sekeluarga sebagai tawanan perang yang pada hakikatnya tidaklah berbeda dengan kedudukan budak. Mereka tidak bebas kemana-mana, harus melakukan segala kehendak tuannya, makan minumnya tergantung daripadanya. Nasibnya terserah sepenuhnya kepada belas kasihan atau kesewenang-wenangan tuannya itu.
Adapun tawanan-tawanan perang lainnya, di antaranya terdapat beberapa orang dari Sopeng, seperti Arubila dan Mabela, Arubelo Tosade dan Arum Appanang. Nasib beliau itu tidaklah lebih baik dari nasib Arupalaka. Sejak semula mereka menginjakkan kaki di bumi goa, mereka mengalami perlakuan-perlakuan yang pahit. Tidaklah heran kalau mereka itu setiap saat memanjatkan doa agar tanah air mereka segera merdeka kembali dan mereka dapat pulang kembali ke Bone bersatu dengan keluarganya. Dalam pada itu, rakyat Bone sendiri merintih, tertindih di bawah berbagai macam beban yang ditimpakan oleh kerajaan Goa di atas kepala mereka. Jenan Tobala tidak sanggup membela mereka itu. Oleh karena itu, di sini pun rakyat sedang memimpikan turunnya seorang malaikat kemerdekaan yang akan segera melepaskan mereka dari penderitaan perbudakan tahun 1660-an. Pada pertengahan tahun itu, Jenan Tobala mendapat perintah dari Kareng Karunrung supaya secepat mungkin mengumpulkan 10.000 orang laki-laki untuk dibawa segera ke Goa, menggali parit dan membangun kubu-kubu pertahanan di sepanjang pantai di sekitar ibu kota Sombaopu. Tobala sendiri diharuskan mengantar mereka itu ke Goa. Pada akhir bulan Juli, tibalah Arutanete Tobala dengan 10.000 orang Bone di Goa. Orang sebanyak itu diambilnya dari berbagai golongan, lapisan dan umur. Ada petani, nelayan, pandai kayu, ada orang kebanyakan, budak, bahkan bangsawan, dan ada yang nampak masih kanak-kanak akan tetapi tidak kurang pula yang sudah putih seluruh rambutnya. Mereka membawa bekal, pacul atau linggis sendiri. Banyak di antara mereka itu yang sakit ketika tiba di Goa, terutama yang masih kanak-kanak atau sudah terlalu tua. Mereka tidak tahan melakukan perjalanan ratusan kilometer jauhnya, naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan. Banyak yang berangkat dengan bekal yang tidak cukup ketika tidak ada waktu untuk mempersiapkannya. Mereka diambil paksa dari tempat pekerjaannya dan dari anak istri atau orang tuanya. Arupalaka dan tawanan-tawanan perang Bone lainnya yang kesemuanya orang-orang bangsawan mengetahui akan hal itu. Banyak di antara mereka yang datang untuk menengok orang-orang senegerinya itu ketika mereka baru tiba. Malahan Datu Mario atau Arupalaka sendiri sering mengawal Kareng Karunrung apabila mereka pergi memeriksa kemajuan pekerjaan menggali parit dan membangun kubu-kubu pertahanan itu. Iba hati Arupalaka melihat penderitaan orang-orang senegerinya. Mereka bekerja dari pagi sampai petang, hanya berhenti sebentar untuk makan tengah hari dari bekal mereka yang terdiri dari nasi jagung dan serbuk ikan kering yang lebih banyak garam daripada ikannya. Sungguh sangat menyedihkan nasib mereka itu. Apabila waktu musim kemarau tiba, panas terik bukan kepalang di tepi pantai. Celakalah barang siapa yang dianggap malas. Mereka didera dengan cambuk oleh mandor-mandor yang tidak mengenal pri kemanusiaan. Orang-orang yang dikhawatirkan akan membangkang kakinya dibelenggu karena pekerjaan yang terlampau berat itu, sedang makanan amat kurang pula. Lagi pula orang obat-obatan tidak ada. Banyak di antara pekerja-pekerja itu yang jatuh sakit. Kebanyakan yang sakit tidak sembuh lagi. Mereka mati jauh dari anak istri dan ibu bapak mereka. Tidaklah mengherankan kalau di antara para pekerja yang malang itu ada yang berusaha melarikan diri. Maka celakalah apabila ia tertangkap kembali. Ia dideras setengah mati, lalu disuruh bekerja dengan kaki terbelenggu untuk waktu yang sangat lama. Akan tetapi tidak tahan dengan penderitaan, maka banyaklah pekerja yang melarikan diri. Mangkubumi Kareng Karunrung amat murka akan hal itu. Beliau berkehendak supaya parit pertahanan di sekitar Sombaopu, Ujung Pandang dan Panakukan serta kubu-kubu pertahanan sepanjang pantai selesai November.
Untuk mengganti pelarian-pelarian yang tidak tertangkap kembali, maka diperintahkannya semua tahanan perang pria yang ada di ibu kota ikut serta pada pekerjaan itu. Arukpalaka dan bangsawan-bangsawan lain, baik yang dari Bone maupun yang dari Sopeng, turut menggali dan mengangkat tanah pada setiap harinya. Ayah Arukpalaka karena sudah terlalu tua dan sering sakit-sakitan dibebaskan dari pekerjaan fisik yang amat berat itu. Pada suatu hari, di awal bulan September 1660-an itu, Arukpalaka pulang dari menggali pari. Didapati ayahnya meninggal. Beliau dibunuh pada pagi hari itu dengan sangat kejam. Karena ayah Arukpalaka mengamuk di hadapan Sri Sultan, sebab beliau murka karena melihat beberapa orang Bone yang disiksa sampai mati. Mereka itu adalah pelarian dari tempat penggalian pari, ditangkap kembali oleh orang Goa. Arut Tanah Tengah Tua, nenek Arukpalaka, beberapa tahun sebelumnya telah pula meninggal dengan cara yang serupa. Menurut berita, beliau pun mengamuk di hadapan pembesar-pembesar kerajaan Goa karena tak tahan melihat rakyatnya diperlakukan dengan tidak manusiawi. Arukpalaka bersumpah akan menuntut balas terhadap kematian ayah dan neneknya serta sekian banyak orang Bone lainnya. Maka direncanakannya suatu pemberontakan secara besar-besaran untuk melepaskan Bone dari penjajahan dan perbudakan Goa. Kematian ayah Arukpalaka karena mencoba membela beberapa orang budak yang dihukum karena tertangkap dalam usahanya melarikan diri menjadi pemicu bagi Arukpalaka untuk segera melarikan diri. Setelah seluruh rencana pelarian itu sudah matang, mereka pun menunggu waktu yang tepat untuk memulai aksinya. Waktu untuk melarikan diri sudah dipersiapkan. Arukpalaka dan pemimpin pasukan yang sudah dibentuk akan serentak melarikan diri ketika dilangsungkan pesta besar sehubungan dengan berhasilnya tanaman di daerah Talo. Dalam pesta itu, seluruh pembesar kerajaan akan hadir merayakan upacara itu. Pada waktu pesta itu berlangsung, Arukpalaka dan kawan-kawannya dengan serentak melarikan diri. Arukpalaka akhirnya tiba di Bone. Kedatangan Arukpalaka di Bone mendapat sambutan hangat. Arukpalaka dan Tobala mengatur strategi untuk membangun kekuatan untuk mengantisipasi kedatangan pasukan dari kerajaan Goa. Usaha untuk membangun kekuatan itu dilakukan dengan mendekati penguasa kerajaan Sopeng dan Wajo. Meskipun pada awalnya timbul pertentangan di kalangan bangsawan Sopeng sehubungan dengan permintaan Arukpalaka untuk bersama-sama melawan Goa, kerjasama itu berhasil dibangun. Akan tetapi tidak demikian dengan Wajo yang menolak untuk ikut bekerja sama melawan Goa. Perang terbuka antara pasukan kerajaan Bone yang dibantu dengan Sopeng melawan sekutu-sekutu kerajaan Goa tidak dapat dielakkan lagi. Para penguasa kerajaan Goa marah dengan pelarian itu dan menunjuk Tobala sebagai orang yang sangat bertanggung jawab. Dalam satu pertempuran yang terjadi di Pasempo pada tahun 1660-an, pasukan Arukpalaka bersama pemimpinan pasukan perangnya mengalami kekalahan. Dalam catatan harian kerajaan Goa dan Talo disebutkanlah jumlah korban pada orang Bone adalah 269 orang. Sementara jumlah korban di pihak Goa tidak disebutkan. Arukpalaka kalah dalam perang. Tobala yang turut bersama-sama dengan Arukpalaka berperang tewas dalam satu pertempuran. Melihat sudah tidak ada harapan lagi dalam membangun kekuatan, Arukpalaka bersama dengan beberapa orang pembesar kerajaan Sopeng dan beberapa orang pengikutnya memutuskan meninggalkan Sulawesi Selatan. Sebelum meninggalkan daerah itu, Arukpalaka sempat menghadap Raja Sopeng Laten di Bali. Ia kemudian menerima bekal berupa emas. Arukpalaka bersama dengan pasukannya kemudian meninggalkan Bone menuju Buton, Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 25 Desember 1660, kedatangannya di Buton mendapat sambutan baik dari para penguasa kerajaan Buton.
Arupalaka kemudian meminta bantuan kepada penguasa kerajaan Buton untuk membantunya, namun tidak berhasil. Penguasa kerajaan Buton menyarankan agar ia meminta bantuan kepada POC yang pada waktu itu melakukan monopoli perdagangan di Kepulauan Rempah atau Maluku. Arupalaka tinggal selama kurang lebih 32 bulan di Buton. Pada tanggal 20 Agustus 1663, ia meninggalkan Buton menuju Batavia. Selama dalam pelariannya, Arupalaka mendengar kabar bahwa Laten dari Bali, Raja Sokpen ditawan sehubungan dengan bantuan yang diberikan kepadanya. Arupalaka sangat sedih mendengar kabar itu. Ia bertekad untuk membebaskan Laten dari Bali dan juga bertekad membebaskan kerajaan Bone dari kekuasaan kerajaan Goa. Oleh karena itu, Arupalaka tidak punya pilihan lain untuk mencari bantuan kecuali kepada POC yang diketahuinya bermusuhan dengan kerajaan Goa. Pada satu kesempatan berkat bantuan Raja Buton, ia bersama-sama pasukannya menumpang sebuah kapal POC yang menuju Batavia. Setelah tiba di Batavia, oleh pihak penguasa POC, Arupalaka beserta rombongannya diberi tempat di satu wilayah yang dikenal dengan nama Angke. Arupalaka berusaha untuk mendapatkan bantuan POC dalam usahanya membebaskan kerajaan Bone dan Laten dari Bali yang ditahan oleh penguasa kerajaan Goa. Usaha itu tidak banyak membuahkan hasil karena Arupalaka masih dicurigai karena lama tinggal di Goa. Pada waktu terjadi pemberontakan di Pariaman, penguasa POC meminta bantuan Arupalaka dalam mengatasi pemberontakan itu. Permintaan bantuan itu tidak disia-siakan oleh Arupalaka. Pasukan Arupalaka dan Belanda meninggalkan Batavia menuju Pariaman pada tanggal 16 Agustus 1666. Pemberontakan itu akhirnya dapat diredam dan penguasa POC merasa puas atas tugas yang diberikan kepada Arupalaka. Penguasa POC pun akhirnya menyetujui untuk membantu Arupalaka. Meskipun diketahui tanpa permintaan Arupalaka, POC pun sudah merencanakan jauh sebelumnya untuk menaklukkan Goa karena dianggap mengganggu monopoli dagang yang diterapkan POC di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku. Pada waktu itu, para pedagang yang berdagang di Somba Opu membeli rempah-rempah yang harganya lebih murah dari harga di Maluku. Pada pagi hari, tanggal 24 November 1666, Laksamana Cornelis Janso Spelman memimpin pasukannya melakukan ekspedisi ke Makassar. Armada Spelman terdiri dari para awak kapal Tortelan. 20 buah kapal lain membawa sekitar 1.870 orang, terdiri 818 pelaut Belanda, 578 tentara Belanda, dan 395 orang pribumi. Sesampainya di Makassar, Spelman mengirim sepucuk surat kepada penguasa kerajaan Goa dengan meminta pertanggungjawaban dari kerajaan Goa sehubungan dengan perampokan dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Goa terhadap isi kapal Belanda yang terdampar di Doang-Doangan dan awak kapalnya yang terbunuh. Penguasa kerajaan Goa mengirim utusan dengan membawa 1056 keping uang emas sebagai ganti rugi atas terbunuhnya orang Belanda di Pulau Doango, serta 1435 keping uang perak yang diambil dari bangkai kapal Lewing sebagai ganti rugi atas peristiwa yang terjadi Doang-Doangan. Selama perundingan berlangsung, para utusan itu melihat bahwa Arupalaka dan beberapa pembesar Bugis lainnya ada beserta dengan pasukan Belanda. Berita itu tersebar luas dan meningkatkan nyali orang-orang Bugis untuk bangkit melawan kerajaan Makassar. Berikut berita tentang kedatangan Arupalaka dan rombongannya bersama Spelman telah mengkhawatirkan para penguasa kerajaan Goa. Serangan atas kerajaan Goa tidak langsung ditujukan atas pusat kekuasaan di Somba Opu, tetapi dimulai dengan menghancurkan wilayah-wilayah kekuasaan Goa yang dipandang penting.
Salah satunya adalah Bantaeng yang dikenal sebagai lumbung padi kerajaan Goa. Setelah Bantaeng dihancurkan, serangan dilanjutkan ke Buton untuk mengusir pasukan kerajaan Goa yang sedang mengepung kerajaan Buton. Kedatangan pasukan Belanda dan Arupalaka telah mengakibatkan pasukan kerajaan Goa yang dibantu oleh pasukan dari Mandar dan Luwu menjadi kacau balau. Banyak orang Bugis yang bergabung dalam pasukan Goa membelot dan menyatakan kesetiaannya pada Arupalaka. Demikian juga yang terjadi pada Maradia Balanipa. Salah seorang pemimpin utama pasukan kerajaan Goa menawarkan diri untuk bergabung dengan Arupalaka. Tindakannya itu membuat armada kerajaan Goa semakin lemah, sehingga keesokan harinya Kareng Bontomarannu menawarkan genjatan senjata. Pada tanggal 4 Januari 1667, Kareng Bontomarannu, Sultan Bima, dan Opu Cening Luwu atas nama kerajaan Goa menyatakan menyerah kepada Spelman. Pasukan kerajaan Goa yang menyerang Buton di bawah pimpinan Kareng Bontomarannu tidak dapat berbuat banyak ketika banyak pasukannya membelot, terutama suku Bugis membelot dan menyatakan berdiri di sisi Arupalaka. Kareng Bontomarannu pun menerima kekalahannya. Kekalahan pasukan Goa di Buton menjadi tamparan berat bagi kerajaan Goa. Kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh pasukan kerajaan Goa di banyak medan tempur sangat mengkhawatirkan penguasa kerajaan Goa. Benteng pertahanan kerajaan Goa jika digempur masih akan tetap dapat dipertahankan, tetapi tidak jika serangan itu datangnya dari darat. Hal inilah dikhawatirkan oleh para penguasa Goa. Mereka mulai menyadari akan perang yang akan dimainkan oleh Arupalaka jika dapat menghimpun kekuatan Oras Sopeng dan Bone. Oleh karena itu, permusuhan dengan Arupalaka harus dihentikan, meskipun hal itu mungkin dianggap sudah terlambat. Pada tanggal 7 Februari 1667, Lamat Darmeng dibebaskan dan dibawa ke Bone untuk diangkat menjadi raja kembali. Tindakan ini dilakukan untuk meredam kemarahan orang-orang Bugis Bone. Setelah dibebaskan, Lamat Darmeng membangun kekuatan dan melakukan perlawanan terhadap penguasa kerajaan Goa. Tindakan itu harus dibayar dengan mahal. Penguasa kerajaan Goa memerintahkan Raja Talo dan Kareng Langkese untuk menyerang Bone. Meskipun serangan itu tidak membawa kekalahan Lamat Darmeng, namun tindakan itu dianggap oleh Spelman terlalu tergesa-gesa. Spelman telah memberitahukan Arupalaka agar dapat menahan diri, menunggu sampai Spelman kembali dari kawasan timur sebelum memulai serangan besar atas kerajaan Goa. Setelah menyatukan seluruh kekuatan, satu demi satu wilayah pertempuran dikuasai oleh Arupalaka dan POC. Setelah semua kekuatan dikerahkan, tidak dapat lagi menahan gempuran dari darat dan laut. Penguasa kerajaan Goa sudah mulai putus harapan. Persoalan yang dihadapi oleh POC adalah banyak di antara serdadunya yang jatuh sakit. Keadaan ini membuat tawaran gencatan senjata yang diajukan oleh POC kepada kerajaan Goa diterima. Meskipun ada jeda waktu untuk mempersiapkan kekuatan, namun akhirnya kerajaan Goa harus mengakui kekalahannya dengan menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667. Perjanjian itu telah meruntuhkan kewibawaan dan nama besar yang selama ini dimiliki oleh kerajaan Goa. Kebanggaan akan kokohnya benteng pertahanan yang memanjang sepanjang pantai Makassar yang berjumlah 10 buah akhirnya jatuh juga. Arupalaka gembira karena dapat mewujudkan cita-citanya, yaitu membebaskan kerajaan Bone dari perbudakan kerajaan Goa. Meskipun ada perlawanan yang dilakukan secara sporadik oleh pasukan kerajaan Goa, namun hal itu tidak membawa akibat buruk. Arupalaka yang merasa keinginannya sudah tercapai memutuskan untuk bertemu dengan Raja Goa, Sultan Hasanuddin. Bagi Arupalaka persoalan sudah selesai. Kerajaan Bone bebas dari jajahan kerajaan Goa.
Akhirnya pada tanggal 17 Februari 1668, Aruppalaka mendatangi Sultan Hasanuddin di Somba Opu untuk menyampaikan rasa hormatnya dan untuk menyelesaikan persoalan antara keduanya. Dalam Lontara Harian Raja Goa dan Talo ditulis pada tanggal 17 Februari 1668, Matinroy Ribontuala datang ke Menang Ribalak Pangkana berjabat tangan. Sejauh mana konflik antara Aruppalaka dan Sultan Hasanuddin terselesaikan dengan kehadiran Aruppalaka di benteng Somba Opu untuk bertemu dengan Sultan Hasanuddin tidak diketahui dengan pasti. Namun yang terjadi kemudian, desakan dari sekian banyak bangsawan tinggi kerajaan Goa yang tidak puas atas perjanjian Bungaya 1667 telah menyulut kembali perasaan harga diri mereka. Akhirnya pecah kembali perang antara kerajaan Goa dan VOC pada tahun 1669. Benteng Somba Opu jatuh dan ini juga menandai hancurnya kerajaan Goa.